Iya. Hai. Kita lagi di Samarinda beneran ini. Ya. Ini muka-muka lelah abis sauna sebenarnya. Sauna Karena ya. Samarinda panas, sementara di Jawa cuacanya musim lagi hujan ya. Iya, lagi hujan mulu kan. Sebelum kita kesini tuh hujan bener-bener 3 hari. Terus sampai sini panas nih, kita agak-agak jet lag nih. dengan cuaca Sauna, ya. Jadi makannya banyak nggak akan gemuk ya karena Iya, ya, keringetan. keluar terus ya keringatnya. Gitu. Akhirnya kita sampai juga ya ke Samarinda. Iya. Asik. Ini sejauh ini nih konten paling jauh loh ini. Oh ya? Iya. Oh Bali udah, ya Bali udah, terus Bandung udah, Jogja udah, ya. Jogja kan. Giliran Samarinda sekarang. Jauh perjalanan buat konten TN ya. Jauh. Ini konten malam ini agak-agak berat nih. Oh ya. Ini sengaja mendatangkan wanita-wanita tangguh nih. Oh. Dua ibu direktur. Batuk. Untung aku di tengah karena aku bukan direktur ya kan. Direktris. Ini tema kali ini tadi itu kebetulan aku baca-baca sosial media ya. Jadi kebetulan pas di sini tadi ide kontennya itu karena aku dari sosial media, terus tiba-tiba oh iya kan aku lagi di Samarinda. Kebetulan nih dua wanita-wanita yang ada di sampingku ini kan ibu-ibu yang full heart di rumah tapi juga full time bekerja. Nah yang aku pengen dengar sharingnya nih dari para mama-mama luar biasa ini, gimana sih tipsnya untuk membagi waktu sebagai ibu yang bekerja juga, tapi juga bisa masak di rumah, tetap bisa manage waktu, bisa beresin rumah. Ini aku beberapa hari ini kan ngeliat Mamida nih, tetap kerja, ya kan, tetap masak tiap hari gitu kan. Masak sahur juga ya? Sahur, Sahur, puasa. Nah kalau nyuci, kan nyetrika. Nyuci, nyetrika. itu luar biasa. Kalau Mbak Dian kan kita emang sering inian ya, maksudnya kita sering ketemu, jadi aku udah tahu kegiatannya. Nih kalau Mamida nih ya karena memang kita jauh, jadi baru-baru ini kan menyaksikan, gila ya. Jadi ibu yang kerja juga, tapi juga ngurus anak gitu kan, dulu luar biasa. Siapa nih mau sharing dulu? Ya, mungkin Mbak Dian dulu kali ya. Biar saya ngalir juga. Maksudnya. Ini mohon maaf ya, muka kita nih muka-muka lelah ngantuk karena sekarang di Samarinda itu Jam berapa ayo? 12 kurang 3 menit. 23.50. Obrolan tengah malam Ini benar-benar jadi ya. obrolan tengah malam para emak-emak gitu. Ya udah dimulai aja. Baik ya, kalau sharingnya sebenarnya kita peran aja sih, kita bisa menempatkan peran dengan tepat saat di rumah, di kantor gitu. Karena kan di rumah kan juga sebenarnya ada dua peran ya, ada jadi istri juga, ada jadi ibu juga gitu. Kalau di kantor kan untuk mengelola gitu kan, bekerja gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu penempatan peran yang tepat itu di mana gitu. Jadi nggak kebawa antara peran di rumah dibawa ke kantor atau di kantor dibawa di rumah gitu. Itu kan jadinya runyam, walaupun ya pasti adalah kebawa-bawanya itu pasti ada. Tapi di situ harus belajarnya gitu kan, harus switchingnya gitu. Kita harus switchingnya terus sama prioritas sih. Jadi misalnya kan kalau pekerjaan kan nggak mungkin kan tensionnya tinggi terus kan nggak mungkin. Di rumah kan juga gitu, ada hal-hal yang ada yang bisa ditinggal, ada yang nggak bisa ditinggal, ada yang bisa disambi, ada yang enggak. Jadi ada yang bisa ditoleransi atau ada tidak. enggak. Jadi skala prioritas emang harus dibangun, dan mungkin karena udah berjalan jadi itu automatically kali ya. Jadi misalnya yang
urgent tapi not important, apa important tapi nggak urgent gitu. Jadi apa yang benar-benar urgent and important tuh apa gitu. Jadi harus dilihat lagi ya, misalnya kayak di rumah perlu nggak sih beres-beres setiap hari, itu kan sebenarnya kita bisa menempatkan di prioritas itu kan. Urgent and important, kalau misalnya udah kotor banget kan, itu jadinya urgent gitu. Mungkin nggak penting-penting amat tapi harus dibersihin gitu kalau misalnya ada sesuatu yang begitu. Juga sama kerjaan sih. Oke. Jadi untuk kalau aku lihatnya untuk mempermudah switching tadi, kita harus lihat dari prioritasnya juga ya. Ada yang urgent, ada yang nggak urgent. Iya. Kalau Mamida sendiri gimana? Ya kurang lebih seperti itu sih. Cuman saya mungkin lebih penekanannya lebih ke ini ya, ke saya tuh tipe bersih-bersih. Jadi pada saat Pokoknya suka nginem lah gitu ya. nginem banget gitu. Jiwanya. Jadi Gelora. pada saat tension terlalu tinggi, tension di pekerjaan terlalu tinggi, akan mengambil jeda, mengambil waktu, melakukan apa yang jadi aku senangin gitu. Aku nginem itu senangin. kayak apa ya kalau Mamida Untuk rilis sejenak, atau jeda lah ya. jeda, relax Nginem itu. dengan cuci piring. Oh, piring udah rapi, I feel happy gitu. Setelah itu lap meja clear gitu. Itu ya bisa kembali lagi, fokus lagi ke pekerjaan. Apalagi dunia pekerjaan saya ya lumayan tensionnya ya lumayan tinggi gitu. Jadi butuh rilis. Jadi kalau merasa mentok di sebuah case dalam sebuah pekerjaan ya udah Tinggalin dulu gitu. tinggalin dulu, nyetrika. Oke. Nyetrikanya kayaknya aku bayangin gitu. Enggak, kan udah lihat sendiri kan, Iya. nyetrikanya ya setrika. Jadi karena udah biasa juga. jadi semuanya itu dilakukan jangan dengan keterpaksaan gitu. Iya. Enjoy. Udah diniatin untuk ngambil jeda dari tingginya tension ke pekerjaan. Mungkin gitu juga kan, kita butuh pengalihan sementara. Iya. Biar nggak bahasa kita tuh speed tinggi skala RPM tinggi gitu. Harus ada jeda. Itu cara saya ngambil jeda ya. Gitu. Tapi kalau dan harus sebaiknya melepaskan diri keharusan rumahku harus bersih, bajuku harus kenceng, mejaku harus kinclong. Itu akan menyiksa sekali gitu. Kan itu tadi, karena kan kita ya mau nggak mau perannya kan justru lebih dari ganda ya. Ya, Udah bukan double agent lagi ya. Bukan. Lagi kan. Di rumah tuh sebagai ibu, udah sebagai ibu harus kerja juga gitu. Ya, jadi itu udah bukan istri juga, jadi udah bukan double lagi sebenarnya ini. Iya, udah multiple sebenarnya. Iya kan, multiple. Terus kalau misalnya komunikasi ke anak-anak itu gimana, Mam? Nggak ada masalah. Pokoknya komunikasi lancar. Saat dulu masih anak-anak masih kecil diantarin sekolah. Terus dijemput, dibawa ke kantor. Itu sendiri, maksudnya nggak ada bantuan supir atau apa gitu, benar-benar nganterin anak sekolah sendiri sambil berangkat kerja gitu. Iya, sampai hari ini. Keren. Sampai hari ini masih seperti itu. Jadi ya memang nggak ada driver gitu. Jadi maksudnya ya Agar komunikasi nggak, jadi di antara perjalanan itu, ini ada jarak nih dari rumah ke sekolah setengah jam. Kan ada komunikasi intens. Iya. Iya. Ada chit chat, ada ngobrol-ngobrol ringan. Jadi nggak jangan sampai kehilangan waktu itu. Itu versi saya. Kalau versi Mbak Dian kan ada lagi. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan apa ya. Iya, karena pola hidupnya beda, ritmenya beda gitu kan. Ritme beda gitu. Jadi dan jangan lupa kan Samarinda kota kecil. Iya. Jadi menempuh perjalanan itu tensionnya tidak sebesar di
kota macet besar. ya, nggak macet kayak di Jakarta Iya. ya. Jadi Mamida masih bisa drop anak dulu, baru nanti berangkat kerja. Iya. Jadi Gitu. komunikasinya tetap bisa terjalin ya sambil nganter anak kerja atau anak sekolah terus nanti Iya. atau sambil jemput. Jadi untuk komunikasi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sampai. Kalau Mbak Di gimana? Misalnya ini kan kita tahu anaknya Mbak Di kan masih inian ya, maksudnya baru mulai sekolah gitu kan. Ngebagi waktunya itu, oh iya Ji, sekarang prioritasnya ini gitu. Itu ada kesulitan nggak bagi waktu buat Ji, terus kerjaan, suami gitu? So far sih enggak ya, karena kan aku kerjanya juga sekarang kan sejak zamannya COVID tuh udah Sejak bisa pandemi ya. udah bisa Lebih banyak remote. hybrid. Iya. Jadi nggak harus ke kantor setiap hari. Terus memang karena sekolahnya tuh belum sampai siang banget, belum sampai jam makan siang. Jadi aku usahakan kalau misalnya untuk pergi kayak meeting atau yang harus tatap muka itu di atas jam anak setelah pulang sekolah gitu. Iya. Jadi memang kita masih punya keleluasaan waktu untuk mengatur itu sih enaknya gitu. Jadi mungkin beda lagi kalau sama orang-orang yang 9 to 5 tuh pasti kan akan beda. Iya. Akan beda. Untuk situasi di Jakarta pasti beda ya, benar-benar harus jam 9 harus nyampe kantor, terus nanti jam 5 baru selesai kerja. Gitu. Selesai, kalau enggak Iya benar. Iya, jadi masih ada waktu ya itu sama untuk jemput dan tanya kan sepanjang perjalanan itu tadi di sekolah gimana, ada kegiatan apa, ada kesulitan apa, ada cerita apa gitu kan. Cerita apa? Ada yang ditaksir nggak? Nah, gitu kan kita berusaha jadi temennya anak gitu untuk dia terbuka sama kita, bukan terbuka sama orang lain. Jadi komunikasi memang harus di ini sih Harus dibangun, dibangun, ya. iya gitu dengan anak. Gitu. Ini kita agak lebih detail lagi nih. Kalau untuk makanan gitu, karena aku lihat Mamida tuh tiap hari masak, kayak Mbak juga aku lihat Ji juga kan makannya kan lebih apa ya, picky gitu ya. Itu gimana sih cara mensiasati biar setiap hari itu bisa masak di rumah? Jujur Li, saya itu pemalas. Pemalas, tapi di satu sisi pemalas, di satu sisi sadar sometimes jajan selalu di luar itu nggak baik. Dan ada waktunya saya masak untuk menunjukkan, I love you loh, Mami masak gitu. Walaupun itu nggak perlu sih setiap saat gitu jadi modus ya, modus untuk pamer cinta. Tapi yang kita perlu kedepankan kan kita bisa mengukur kebersihan, penggunaan bahan-bahan. Itu sih yang sebenarnya perlu dikedepankan gitu. Jadi kalau untuk masak dengan waktu saya yang yang mepet kerja gitu kan pasti bangunnya harus pagi ya. Gitu kan. Ini menyiasatinya dengan menyediakan satu hari belanja dan meminimais waktu saya hilang juga untuk belanja, dan saya kebetulan orang yang nggak suka belanja ya. Nggak suka, bukan berarti nggak suka belanja terus nggak bisa ya, artinya ke mall terus pilih-pilih, no gitu. Apalagi grocery ya. Enggak, jadi lebih memilih call, pesan ini udah datang bahannya di rumah, dan saya akan membaktikan waktu satu hari itu untuk mengelola semua bahan itu, bawang, cabai, ayam, ikan, apa segala macam, dan stok di rumah. Jadi pada saat termasuk bumbu-bumbu, pada saat mau masak saya nggak membutuhkan waktu lebih dari setengah jam di dapur. Berarti emang Mamida mempersiapkan semuanya ya. Iya. Oh iya, dalam seminggu mau masak ini nih. Saya biasanya prepare buat sebulan ya. Jadi memang food preparation itu udah benar-benar udah ready nih. Oh iya, besok mau masak ini termasuk bumbu semua. Jadi pada misalnya hari Senin tuh udah tinggal cemplung
anak-anak bawa ke sekolah. Iya, enggak juga dirunut per hari sih, tapi jadi punya aja lah ya. random, jadi punya stok A, B, C, D, E, F. Jadi pada saat cari inspirasi, wahyu datang, buka. Nah, baru di situ tuh. Apa ya? Apa gitu, terus tinggal sarang udah Karena bahannya selesai ada ya. Tinggal masak yang ada. Seperti itu, dan ya harus di-prepare sangat ya, rapi, bersih, sudah terbumbu, sudah dimarinasi, udah clear gitu. Jadi sangat memudahkan untuk orang-orang yang bekerja dan nggak betah di dapur seperti saya ini. Tapi kita kalau di dapur tuh nggak betah juga sih. iya nggak betah, tapi mau nggak mau dalam 1 bulan harus meluangkan satu waktu di mana kalau bahasa saya, aku mau berbakti pada dapurku hari ini. Bahasa saya loh ya. Nggak tahu, ada setiap orang punya mensiasati, tapi kalau nggak sempat masak ya nggak masalah juga gitu kan. Nggak, kan hidup kita kan sangat mudah banget ya sekarang. Kalau memang nggak bisa masak ya udah, jangan diserahkan kepada selera Nusantara ya, Indomie. Itu pun salah satu yang memudahkan hidup kita loh ya. Tapi kan kita masih bisa apa itu? Ada ya sekarang kan, banyak Ada food-foodan yang tinggal diklik kan. Tinggal klik. Jadi jangan nyusahin hidup gara-gara nggak sempet masak, nggak sempat belanja. Semua tuh sekarang tuh bagaimana kita memanage saja hidup itu disediakan untuk hidup itu bisa kita mudahkan dengan kita manage sendiri kok. Kalau setuju sih maksudnya kayak gitu. Kita bisanya apa ya dilakuin gitu, karena aku tuh nggak bisa masak sebenarnya. Bisa kan kita sering pamer-pamer. Iya, maksudnya in basicnya itu baru masak pas punya anak. Bisa masak yang basic. Yang kita suka aja gitu. Kalau ada pilihan boleh tidak memasak, itu akan menjadi pilihan gitu kan. Tapi kan ternyata memang tidak seperti itu gitu kan. Jadi ya sama sih, stocking itu juga. Cuma memang kalau aku lebih ke mainnya kayak misalnya daging-dagingnya gitu, daging ayam atau ikannya. Nanti kalau sayur-sayur itu emang senangnya beli fresh. Oh ya sama. Di ini. Beli fresh. Ke warung ya, memang jalan kaki ke warung. Emang ya seperti itu kan. Sama-sama nggak suka sering ngobrol kan. Ya kalau sayur setiap hari kita bisa beli di warung kan, bawa duit 10.000, 20.000 beli Kamu ya sayur itu pun gampang. Malam udah kepikiran mau masak apa, WA gitu kan. Semua kan, apa namanya, di list WA-nya kalau saya itu tukang ikan, tukang ayam, terus nanti tukang sayur, itu kan kita pasti udah punya semua. Betul. Jadi emang sekarang tuh semudah itu ya, udah tinggal kita aja yang mau prioritaskan, kita mau masak nggak nih buat anak-anak. Benar. Buat di rumah gitu kan. Sekarang segala macam bumbu juga banyak yang instan dan ternyata enak gitu kalau mau nyoba ya. Kadang-kadang kan ada yang masakan instan, tapi itu sangat membantu untuk kehidupan modern untuk kita, seperti ini. Iya, sangat membantu. Walaupun saya nggak terlalu sering sih pakai ya. Cuman sadar kita nggak boleh nggak boleh antisipasi. Mikir udah malam, nggak boleh antipati sampai ngapain gitu. Jadi kan open gitu kan. Over, nggak usah yang mudah aja, yang semampunya lah, jangan dipaksain, biar tetap balance. Iya, kalau lagi malas masak ya jajan kapan-kapan gitu kan. Seminggu sekali jajan juga, ya anak-anak malah suka. Iya, ada waktunya jajan gitu. Tapi kalau ngopi kayaknya tiap hari.